Halo guys, apa kabar? Masih bersama Dunia Channel. Kali ini Dunia Channel akan mengingatkan kalian bahwa negara Indonesia ini banyak pahlawan revolusi. Kali ini kita akan membahas 7 pahlawan revolusi guys. Dan buat kalian guys, semoga panjang umur dan dimudahkan rezekinya ya guys. Yang pertama, Jenderal Ahmad Yani. Pahlawan revolusi yang pertama adalah Jenderal Ahmad Yani. Ahmad Yani lahir di Purworejo, Jawa Tengah pada 19 Juni 1922 silam. Karir militernya dimulai dengan mengikuti pendidikan Heiho di Magelang dan pembela tanah air atau disebut dengan PETA di Bogor. Ahmad Yani kemudian diangkat menjadi Komandan Tentara Keamanan Rakyat di Purwokerto. Ia terlihat dalam beberapa operasi penting pasca Indonesia Merdeka. Sebut saja pemberontakan PKI di Madiun 1948, penumpasan DI atau TII di Jawa Tengah, dan juga pemberontakan PRRI. Yang kedua, Legend Raden Suprapto. Legend Raden Suprapto lahir di Purwokerto pada 20 Juni 1920 silam. Ia pernah menggenggam pendidikan militer di Akademi Militer Kerajaan di Bandung. Pada awal kemerdekaan, Suprapto turut aktif dalam perebutan senjata Jepang dan jadi ajudan dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Legend Suprapto pernah menjabat sebagai Deputi Kepala Staf AD di Sumatera, Kepala Staf Tentara dan Teritorium 4 di Ponorogo, di Semarang, dan pernah menjabat sebagai Deputi 2 Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Yang ketiga, Legend S. Parman. Pemilik nama lengkap Siswando Parman ini lahir di Wonosobo, Jawa Tengah pada 4 Agustus 1918 silam. Setelah Indonesia merdeka, S. Parman lantas turut bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, jadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Dalam menimba ilmu kemiliteran, S. Parman pernah dikirim untuk mengikuti sekolah militer di Amerika Serikat pada 1951. Ia juga pernah dikirim ke Inggris sebagai perwakilan kedutaan Indonesia. Yang keempat, Maijen Mastirto Darmo Haryono. Maijen Mastirto Darmo Haryono atau yang lebih dikenal dengan nama MT Haryono merupakan pahlawan revolusi kelahiran Surabaya, Jawa Timur pada 20 Januari 1924. Sebelum bergabung dengan kemiliteran, MT Haryono pernah menganyam pendidikan di Sekolah Kedokteran atau IKA Daikoku di Jakarta. Berkat keahliannya dalam menguasai bahasa asing, pahlawan yang namanya juga diabadikan sebagai nama jalan di kawasan Tabet, Jakarta Selatan, ini kerap mengikuti perundingan yang diadakan Indonesia dengan pihak Belanda maupun Inggris. Yang kelima, Maijen D. Ishak Panjaitan. Maijen Donald Ishak Panjaitan atau DI Panjaitan lahir pada 9 Juni 1925 di Belik Toponoli, Sumatera Utara. DI Panjaitan juga menjadi salah satu sosok yang membentuk Tentara Keamanan Rakyat dan diangkat menjadi Komandan Batalion. Sederet posisi penting pernah diembannya, sebut saja Komandan Pendidikan Divisi 9 Benteng di Bukit Tinggi, Kepala Staf Umum 4 Komandan Tentara Sumatera, dan pernah ditugaskan sebagai Atase Militer RI di Ban, Jerman Barat. Yang keenam,
Maijen Sutoyo Siswo Miharjo. Maijen Sutoyo Siswo Miharjo lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada 28 Agustus 1922. Seperti para pendahulunya, setelah kemerdekaan Indonesia, Sutoyo bergabung dengan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat pada bagian kepolisian dan menjadi anggota Korps Polisi Militer pada saat itu. Selain menjabat sebagai Kepala Bagian Organisasi Resimen 2 Polisi Tentara di Purworejo, Sutoyo juga pernah menjadi ajudan dari Kolonel Gatot Subroto. Yang ketujuh, Kapten Pierre Tendean. Pahlawan revolusi yang terakhir adalah Kapten Pierre Tendean. Pierre Tendean lahir di Jakarta 21 Februari 1939. Setelah lulus dari Akademi Militer pada 1962, ia lantas mendapatkan mandat untuk menjabat Komandan Peleton Tempur 2 Komando Daerah Militer 2 Bukit Barisan di Medan. Peristiwa kelam G30 SPKI yang turut menyeret terjadinya pada saat ia menjadi ajudan Jenderal Nasution yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan atau Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Nah itu guys, para pahlawan revolusi merupakan gelar yang diberikan oleh pemerintah Indonesia nih guys, khusus kepada mereka yang gugur pada peristiwa G30 SPKI nih guys. Setidaknya terdapat 7 korban dari salah satu peristiwa yang paling memikirkan nih guys dalam sejarah Indonesia. Pada peristiwa tersebut hingga akhir ditemukannya dalam keadaan meninggal dunia di sumur lubang buaya. Untuk menghormati jasa para pahlawan yang gugur, pemerintah pada 5 Oktober 1965 mengeluarkan surat keputusan Presiden RI nomor 3 Kotitan 1965 yang bahwa tujuan sosok yang gugur mendapatkan pangkat anumerta dan dinyatakan sebagai pahlawan revolusi. Berikut daftar 7 pahlawan revolusi yang menjadi korban kejaman peristiwa G30 SPKI. Terima kasih dan sampai jumpa. Dukung terus channel ini dan jangan sampai ketinggalan berita yang terbaru, terupdate dan terramai. Oke, see you, goodbye. Tidak ada yang lebih tahu daripada kami yang di sini, daripada saya. Sejak 20 tahun kita selalu bersama-sama membela negara kita, perjuangan kemerdekaan